Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di konten Beracau. Dan kali ini saya akan membahas satu topik yang sebenarnya sudah saya pendam lama tentang pendapat saya ini, yaitu tentang penting atau tidaknya kita masuk sebuah organisasi gitu. Jadi waktu SMP, saya coba cerita dulu pengalaman saya. Waktu SMP saya pernah daftar OSIS waktu kelas 1, dan kalau gak salah saingannya tuh banyak banget dan akhirnya saya gak lulus. Entah waktu itu saya gak lulus karena apa, tidak dikasih keterangan gitu, gak dikasih penjelasan sama si kakak osisnya gitu. Tiba-tiba namaku udah gak ada aja gitu. Oke, kemudian di SMK juga sempat ditawarin, atau emang akunya sih kayaknya nggak mau. Pada akhirnya juga tidak masuk ke sebuah organisasi OSIS atau mungkin organisasi seperti yang lain ya. Pun di SMP aku juga pernah ikut pramuka, entah itu apakah disebut sebuah organisasi. Kemudian di SMK juga aku pernah masuk ke dalam sebuah grup bahasa Inggris, entah apakah juga itu disebut sebagai sebuah organisasi ya. Tapi yang kebanyakan orang lihat itu adalah organisasi sekolah seperti OSIS, mungkin seperti itu. Jadi penting nggak sih kita masuk organisasi waktu sekolah? Gitu. Jawabannya sih penting nggak penting, sesuai dengan kebutuhan. Menurut saya seperti itu. Mungkin saya akan bahas tentang keuntungan kita masuk organisasi terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian di sekolah atau mungkin kalian waktu mahasiswa di kampus kalian masuk organisasi, keuntungannya pertama kalian mendapatkan jaringan yang jauh lebih luas. Link kalian bukan hanya sebatas soal teman sekelas aja, tapi bisa ke kakak kelas, kakak tingkat, adik kelas atau adik tingkat. Jadi kalian bisa lintas level gitu ya. Jadi bisa kalian bisa kenal kakak tingkat kalian, tentunya beruntung kalau misalnya kalian kenal kakak tingkat kalian. Pertama kalian beruntung karena kalian bisa mendapatkan nomor HP-nya. Kemudian kalian beruntung karena kalian bisa sharing kepada beliau tentang, tentunya beliau sebagai kakak tingkat kalian atau kakak kelas kalian kan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang jauh lebih luas tentunya. Kemudian ikut organisasi juga dapat menumbuhkan, katanya sih, semacam aura kepemimpinan bagi yang menjadi ketua. Tapi kalau yang menjadi anggota ya biasa aja, kupikir mungkin akan terbentuk aura kebabuan mungkin karena disuruh-suruh ya. Mungkin enggak itu jokes. Tapi benar sih, kalau misalnya kalian ikut organisasi ya, kemudian kalian aktif, kalian memimpin sebuah divisi. Kalau di OSIS kan kalau nggak salah ada ketua, ada wakil, bendahara, sekretaris, kemudian di bawahnya kan ada sesi inilah, sesi itulah, sesi inilah gitu kan. Jadi mungkin kalian masuk ke dalam satu divisi itu, kemudian kalian menjadi pemimpin, ya ada untungnya karena kalian nantinya juga bisa mengatur anggota kalian gitu. Apalagi kalau misalnya kalian jadi ketua gitu ya, kalian bisa mengatur anggota kalian, kalian juga bisa semacam menjadi leader saat diskusi, merencanakan sesuatu, misalnya membuat pensi di sekolah, kalian bisa mengumpulkan, bisa mengorganisir. Karena ini yang kadang-kadang menjadi kesalahpahaman gitu ya. Fungsi ketua hanyalah mengatur. Fungsi ketua itu bukan selain mengatur, merencanakan pertama, tentunya merencanakan bukan hanya sendiri tapi bersama anggota. Yang kedua adalah hanya mengatur aja, memanajemen aja. Kadang-kadang kan ada tuh anggota-anggota OSIS misalnya atau anggota-anggota organisasi yang lain yang kadang-kadang, kalau ini yang nggak ngerti ya, pasti pasti ngerasani kayak iki ketua cuma ngatur-ngatur aja, cuma berdiri mondar-mandir nunjuk ini nunjuk itu. Kita kerja, kenapa anda kerja? Itu goblok. Karena fungsi ketua sebenarnya ya mengatur aja. Kalian sebagai anggota dan kalian sebagai jabatan yang memang di bawah ketua ya harus nurut dong gitu. Ada beberapa hal yang memang nggak ngerti nih para anggota nih. Tapi ya jadi ketua juga jangan arogan. Misalnya ada pendapat yang berseberangan dengan pendapat ketua, kemudian ketua tidak, saya tidak menerima pendapat anda, saya akan tolak. Itu egois ya. Ketuanya kalau aku jadi anggotanya aku makar sih bangsat. Gitu ya. Jadi bagi kalian yang sudah terlanjur masuk organisasi di sekolah maupun di kampus, ya cukup beruntung karena bukan hanya menimbulkan atau membangkitkan rasa percaya diri tentunya, aura kepemimpinan dalam tanda kutip yang menjadi ketua, kalian juga bisa menumbuhkan rasa saling bekerja sama dan gotong royong ya. Karena sebagai sebuah organisasi di sekolah tentunya
semacam kayak kekeluargaan lah, apa-apa harus dikerjakan bersama. Apalagi kalau misalnya kalian membuat sebuah acara, misalnya pensi atau di Natalia sekolah, kalian pasti kan mempersiapkan semuanya bersama-sama. Bahkan sepengalamanku dan sepengetahuanku waktu sekolah dulu ada yang sempat nginep tuh. Waktu di kampus, teman-temanku kan banyak yang ikut BEM tuh. Ya waktu dia atau mereka mau membuat distantalis fakultas, sampai ada yang nginep, sampai ada yang mempersiapkan ini itu. Respect buat mereka yang berjuang, respect buat mereka yang benar-benar ingin membuat acara ini sukses gitu. Kemudian masuk ke dalam organisasi, selain itu juga dapat memberikan kalian akses lebih dekat terhadap guru. Dan ini fakta yang tidak boleh kalian sangkal, karena ini memang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke OSIS misalnya, OSIS begini nih, OSIS itu biasanya deket banget sama anak pramuka dan PMR biasanya tuh gitu. Jadi ketiga organisasi ini kan memiliki pembina yang berbeda-beda dong. Ada pembina OSIS, pembina pramuka, dan pembina PMR. Kadang-kadang kalau misalnya kalian masuk organisasi itu di sekolah ya, kalian bisa dapat akses premium gitu kepada guru-guru ini, kepada pembina ini. Kemudian kan kalian juga sering OSIS tuh dipanggil ke guru, ke ruang guru, ke kantor guru untuk apalah. Kemudian kalau misalnya kalian upacara, di upacara hari Senin biasanya OSIS kan berdiri di paling belakang untuk memantau. Jadi kayak semacam jobs guru itu sementara waktu kalian ambil untuk ya apa namanya ya memang tugasnya OSIS seperti itu kan gitu. Jadi kalian dapat akses yang lebih mudah. Kemudian kalau misalnya kalian dapat ingin mendapatkan bantuan terhadap guru, kepada guru gitu, kalian bisa gampang tanya gitu. Biasanya soal kesulitan dalam belajar, aksesnya tuh jauh lebih dekat daripada murid-murid biasa yang tidak mengikuti organisasi. Itu keuntungannya mungkin. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau mengikuti organisasi pun juga tidak masalah sebenarnya. Kadang-kadang kan gitu, kalau misalnya teman kalian nih yang masuk organisasi OSIS atau BEM atau apalah itu, pasti kebanyakan ngomong seperti apa yang aku sampaikan tadi kan. Biasanya gini, kamu tuh kenapa sih gak masuk organisasi? Masuk organisasi enak tau, ya kamu dapat punya teman baru, kamu juga dapat link-link yang baru juga, misalnya seperti tadi kenalan sama kakak tingkat, kenalan sama adik tingkat, kakak kelas, adik kelas gitu. Kemudian akses ke guru jauh lebih dekat mungkin. Ya memang benar sih apa yang mereka sampaikan, tapi kalau misalnya kalian gak mau ikut organisasi di sekolah, bukan berarti kalian gak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku sempat mencoba menyangkal hal ini ya. Kalau misalnya ada teman kalian yang mengatakan bahwa ikut organisasi itu enak karena kalian belajar untuk memanajemen orang-orang, kalian belajar untuk mengatur, belajar menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin di sekolah gak harus masuk organisasi. Menjadi pemimpin di sekolah bisa menjadi ketua kelas, atau dalam skala yang lebih kecil bisa menjadi ketua kelompok. Itu skala yang paling kecil. Kalau misalnya kalian ragu apakah saya untuk menjadi pemimpin atau membangkitkan aura pemimpin harus masuk organisasi, ya enggak juga. Dengan skala yang lebih kecil dulu, masuk ke sebuah kelompok belajar, kemudian Anda terpilih jadi ketua. Aku pikir itu adalah cara kita untuk belajar jadi pemimpin juga. Kalian memanajemen anggota kelompok kalian, kalian mengatur anggota kelompok kalian, kalian berpikir bersama, berdiskusi juga dengan anggota kelompok kalian gitu. Jadi memang skalanya kecil daripada organisasi OSIS dan sejenisnya yang bercangkup lintas kelas gitu ya. Jadi sebenarnya penting nggak penting sebenarnya masuk organisasi. Penting buat kalian yang ingin belajar dan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, ingin memperluas pergaulan kalian, ingin lebih dekat dengan orang-orang penting dalam tanda kutip, guru, pembina, kepingin lebih dekat, menjadi seorang teman, menjadi tempat curhat mungkin. Dan gak penting ya bagi kalian yang merasa hidup kalian di sekolah sudah bahagia tanpa masuk organisasi. Bagi kalian yang sudah dapat membangkitkan aura kepemimpinan kalian hanya dengan menjadi ketua kelompok, ya gak penting juga masuk organisasi gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian yang masih ngeyel masuk organisasi itu enak,
Atau yang masih ngeyel, enggak, masuk organisasi gak enak karena ini nih. Ya itu kan masalah perspektif sebenarnya. Jadi ya masuk organisasi penting nggak penting sih, karena saya juga tidak pernah masuk organisasi. Jadi dan teman saya banyak yang masuk organisasi, makanya saya mengerti pandangan orang-orang yang masuk organisasi pentingnya gimana. Dan saya sendiri yang mencontohkan adalah orang yang nggak pernah ikut organisasi apapun, jadi saya ngerti bagaimana pandangan orang-orang yang sebenarnya males banget buat masuk organisasi gitu. Jadi ya mungkin itu aja pembahasan yang ingin saya sampaikan kepada kalian di episode Meracau kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika tidak ada, ya tonton aja lah, respect gitu lah ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye semuanya.